Harusnya bukan hanya dia, 3 orang berkawan sekawan itu HDD sama-sama tersangka. Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput sama Paminal dan sudah diperiksa oleh Divpropam. Jadi Kejaksaan Agung maju terus. PT Perusahaan Gas Negara atau PGN belakangan ini sedang menjadi sorotan usai 2 petingginya diduga terjerat kasus korupsi. Sejumlah kalangan bahkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera mengusut para petinggi perusahaan plat merah yang diduga ikut terlibat. Misalnya, seruan tersebut datang dari Suara Netizen Plus 62 Community yang kemarin menggelar diskusi bertajuk penyidikan kasus PGN di KPK. Siapa tersangka? Dengan 2 pembicara utama, pegiat anti korupsi Iskandar Sitorus dan praktisi hukum Firman Chandra. Lantas, apa kata 2 pembicara menyikapi adanya dugaan korupsi di perusahaan PGN? Dan sejauh mana KPK dapat mengusut kasus tersebut? Harusnya bukan hanya dia, 3 orang berkawan sekawan itu HDD sama-sama tersangka. Itu dia. Kalau dia tersangka, 3 orang itu harus tersangka. HDD. Kalau saya melihatnya mestinya jangan terburu-buru. Karena apa, ini kan perjanjian jual beli gas. Jual beli gas antara Pertamina, antara PGN dengan swasta. Dan ini masih berproses nih, bisa berproses di arbitrase, bisa berproses di pengadilan, karena belum ada pembayaran ke PGN-nya gitu. Nah tiba-tiba KPK ingin masuk ke penyelidikan dan penyidikan, mestinya tunda dulu kalau menurut saya. Biarkan proses bisnisnya jalan. Kalau memang ternyata tidak bisa kembali ke PGN uang tersebut, silakan baru ditetapkan menjadi tersangka. Kalau saya lihat mungkin masih terlalu dini kalau KPK melakukan sebuah proses penyidikan. Oke lah, ada dugaan-dugaan yang lain. Tapi kalau saya amati dari kasus ini, kasus posisinya itu adalah sebuah perjanjian jual beli antara PGN dengan PT lain dalam hal ini untuk gasnya. Dan memang belum dibayar nih sama perusahaan tersebut ke PGN. Dan PGN berproses tuh, ada melakukan upaya hukum dan lain-lain. Jadi masih belum ada dikatakan kerugian negara semestinya. Terlepas mungkin yang lain sudah menyebut nih, ada D, ada H, ada siapa, inisial-inisial. Kalau saya sebagai praktisi hukum, semuanya harus berdasarkan fakta hukum gitu loh. Fakta hukum adalah saksi, alat bukti lainnya, dan ahli di situ. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa ada tersangka. Makanya di sini kan tanda tanya kan, adakah tersangka? Kan masih tanda tanya, bukan ada tersangka titik gitu loh. Kalau ada tersangka tanda tanya berarti kan belum ketahuan. Kalau temanya saja begitu kan. Artinya KPK jangan kalau menurut saya melihat rivalitas misalnya, karena Kejaksaan Agung sudah bisa membuka sebuah kasus mega korupsi di timah misalnya dan lain-lain. Jangan gara-gara itu, harusnya dilihat dari fakta gitu loh. Apakah ada dugaan tersebut mengarah ke tindak pidana korupsi atau sebenarnya hanya masalah bisnis. Kalau masalah bisnis berarti diselesaikan dulu secara bisnis. Jangan bisnis sebelum selesai mentersangkakan seseorang, dalam hal ini misalnya direksi dari PGN, karena mereka mungkin lagi bekerja. Biarkan saja sampai titik akhir gitu loh, apakah dibayar atau tidak terkait perjanjian jual beli gas tersebut. Kalau kami lihat ya, ini belajar dari di-combine kinerja Kejaksaan Agung dan KPK. Konklusi dari kami terkait dengan kasus PGN dan kasus lainnya, ini kepada Pak Presiden dan Pansel KPK, kita dorong aja Pak Burhan, Jaksa Agung ini ikut mencalon agar terpilih menjadi pimpinan KPK. Itu pertama. Yang kedua, kita dorong saja Jampitsus yang ada sekarang di Kejaksaan Agung ini menjadi Jaksa Agung. Prediksi kami, 2 tandem ini akan menggulung korupsi yang tidak terbatas itu.
Apalagi seperti yang dikatakan oleh Mas Firman tadi, jika tidak ada yang sangat-sangat kuat dalam rencana dan atau tuntutan, percayalah kita akan menjadi korban orang-orang yang menggilas kita dengan uang korupsi. Itu saran dari kami. Pertama, ada etika sebenarnya. Kalau sebuah kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sudah dihandle sama lembaga hukum A, tidak boleh serta-merta diambil oleh lembaga hukum B atau aparat penegak hukum B. Biarkan dulu gitu, kasus ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum tersebut. Tidak boleh serta-merta harus pindah ke lembaga hukum yang lain. Sampai ada titiknya mengatakan menyerah atau sampai putusan pengadilan gitu lah. Kalau memang menyerah ya boleh gitu lah, dikerjakan oleh lembaga penegak hukum lainnya. Tapi jangan diambil alih. Meskipun memang kalau saya lihat Kejaksaan Agung ini sedikit one step ahead. Bukan kayak KPK selama ini hanya sadap-sadap. Kalau hanya sadap, mohon maaf dalam tanda kutip, orang yang baru jadi Satpol PP pun mampu menyadap. Anak yang sekolah kuliah di IT pun mampu menyadap. Tapi kalau untuk mentersangkakan orang dengan menghitung kerugian negara, pergi ke lokasi tambang seperti ke Bangka Belitung, nggak semua orang bisa melakukan itu. Pada saat menjadi independen, saya meyakini KPK akan luar biasa lagi garangnya dibanding atau mungkin seimbang nanti. Sekarang kan agak nyomplang di Kejaksaan, terlalu tinggi, kasusnya besar-besar, KPK sudah mulai tertinggal. Jadi kalau mereka independen, saya meyakini KPK akan lebih hebat lagi sekarang. Itu sebenarnya karena independensi dari penyidik dan penuntut yang dimiliki oleh KPK sendiri. Jika KPK disorot karena kinerjanya yang dianggap tak memuaskan, berbeda dengan Kejaksaan Agung yang ramai mendapat pujian, terutama dalam menangani kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun. Sampai dengan saat ini, 22 pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 6 diantaranya ditetapkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang, salah satunya suami Sandra Dewi, Harvey Mois. Bahkan dalam waktu dekat, Kejagung akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Lantas, apa kata praktisi hukum Firman Chandra dengan kemajuan Kejaksaan Agung yang dinilai selangkah lebih maju dari KPK? Pertama, Kejaksaan Agung, penyidik Kejaksaan Agung itu punya strategi yang menurut saya bagus. Sekarang yang dibidik adalah sesuai dengan yang aktif dulu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang tersebut. Jadi mereka membidik yang aktif dulu, makanya muncul tersangka 21 orang dengan kerugian negara naik menjadi 300 triliun. Nah sekarang di pasal 5 masuk nih di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu yang penerima pasif. Disitulah mulai istrinya, suaminya, orang tuanya, adiknya, mungkin lembaga amal, gereja, dan lain-lain itu masuk. Jadi bagus nih membuat 2 periodisasi nih. Periode pertama adalah periode yang aktif dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Periode kedua adalah yang pasif. Makanya dicarikan termasuk misalnya perjanjian pranikah apakah ada atau tidak, perjanjian pasca nikah apakah ada atau tidak. Yang penting kalau menurut saya, kejarlah follow the money. Kalau tindak pidana pencucian uang itu, mau dia istrinya, mau dia suaminya, mau adiknya, orang tuanya, lembaga amal lainnya, kalau memang menerima tindak pidana pencucian uang, jadikan tersangka. Karena ada ancaman hukumannya di situ dan ada dendanya juga di TPPU tersebut gitu loh. Jadi jangan ragu Kejaksaan Agung. Kalau memang membuat 2 periodisasi, 21 orang itu yang aktif, sekarang yang pasif, nggak apa-apa, jalankan saja gitu loh. Jadi Kejaksaan Agung maju terus. Kami di belakang Anda semuanya, dan yang salah segera dinyatakan bersalah, dan harta yang mereka punya itu harus bisa disita sesuai dengan kerugian negara sebesar 300 triliun. Segera blokir, segera sita apapun yang dimiliki oleh tersangka. Karena sekali lagi itu adalah uang kita semuanya yang mestinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Kenapa hanya dimiliki oleh itu saja? Perkara Timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, sudah dilimpahkan ke pengadilan adalah penyerahan
hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara timah. Perkara timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun. Sementara isu adanya gesekan antara Kejaksaan Agung dan Polri tidak luput menjadi sorotan. Peristiwa penguntitan yang dilakukan anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Febri Adriansyah telah mengusik rasa penasaran publik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dua lembaga penegak hukum tersebut? Kini publik tidak hanya menunggu, tetapi juga mengejar jawaban. Apa alasan Polri membiarkan anggota satuan khususnya memata-matai lembaga hukum lainnya? Dari situ muncul kecurigaan. Benarkah aksi penguntitan Densus 88 merupakan sebuah pesan untuk Kejagung yang sedang menangani kasus korupsi PT Timah? Lalu apa kata Humas Polri menjawab isu yang sedang ramai di masyarakat tersebut? Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput sama Paminal dan sudah diperiksa oleh Dipropam. Dari Dipropam kami mendapat informasi bahwa anggota tersebut sudah diperiksa dan tidak. Jadi kalau mengenai tadi apa tadi istilah kuntit menguntit atau intip mengintip ya, ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan. Sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Nanti setelah ini selesai, ya, silakan ditanya langsung kepada Kapus Penkum yang sudah mendapat arahan dari Jaksa Agung. Bahwa kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada permasalahan yang perlu dipermasalahkan. Apalagi pada hari Senin yang lalu, para pimpinan lembaga hadir pada Kementerian di Istana, dan dalam kesempatan itu terlihat begitu kompak, sinergis antara kementerian lembaga terkait maupun yang nampak di teman-teman media juga, bahwa ada Pak Menko Polhukam di sana, ada Bapak Panglima TNI, ada Pak Bahlil Menteri Investasi, di sana juga ada Bapak Jaksa Agung maupun Bapak Kapolri. Beliau menyampaikan bahwa antara polisi dan jaksa baik-baik saja. Bahkan Pak Jaksa Agung menyampaikan tidak ada masalah, baik-baik saja. Serta Bapak Menko Polhukam juga menyampaikan polisi dan jaksa adem ayem. Maka dari itu kami menyampaikan kepada ibu sekalian, antara kepolisian dan kejaksaan dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada masalah. Bisa dilihat dari gesturnya kan, kalau seandainya ada permasalahan antara polisi dan jaksa seperti yang disampaikan oleh Mas Deli Kumaran, pasti akan nampak dari gesturnya, pasti beda, betul? Nggak akan bisa dipungkiri ada suatu hal yang tidak puas dalam hati, pasti akan keluar gesturnya. Ketika Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri didampingi ada Pak Panglima TNI, Pak Bahlil dan Pak Menko Polhukam pada waktu itu, gesturnya gimana? Tolong mungkin bisa dilihat di dalam gestur tersebut, gesturnya baik-baik saja dan gesturnya beliau sangat akrab, sangat solid. Bahkan di dalam satu begi bersama, Pak Menko Polhukam di depan, bertiga ada Pak Kapolri di tengah, Jaksa Agung di belakang, didampingi Pak Panglima TNI, di belakang ada Pak Bahlil. Itu menandakan bahwa keakraban antara pimpinan-pimpinan itu memang sudah terjadi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.